Di pagi hari, Sonakshi berseru Dev telah pergi dan dia juga akan pergi karena dia harus mengantar Soha ke sekolah. Dia bertanya pada Soha apakah dia sudah selesai. Dia duduk. Soha meminta ibunya untuk duduk dan memperbaiki rambutnya. Berseru itu sempurna dan sempurna. Sonakshi berkemas untuk pergi ketika Soha bertanya kapan perang pertama Plasei terjadi karena selalu lupa. Sonakshi menjawab itu terjadi pada 1757. Ibu membawa putranya berseru bahwa dia hanya meminta ikut dengannya. Dia membuatnya duduk di atas meja. Ayahnya menjawab bahwa dia seperti ibunya yang biasa menyiapkannya seperti yang dia lakukan. Dia mengakhiri panggilan sambil berseru bahwa dia harus bekerja. Sonakshi bertanya apa yang akan Soha makan setelah memberi putranya semangkuk sereal. Dia mendapat pesan dari Dev yang bertanya di mana dia karena dia menunggu. Ma bertanya kemana dia pergi jika bukan kantor. Sonakshi menjawab bahwa dia akan pergi dengan Dev ke makan siang di mana semua investor akan hadir. Dia membawa Soha setelah memberikan mainan mobil kepada putranya. Dia meminta Ma untuk memanggilnya jika dia menyebabkan masalah. Dia meyakinkan mereka tidak akan ada yang salah pada hari itu tapi dia harus kembali dini karena anak-anak selalu membutuhkan ibu mereka di malam hari. Sonakshi mencapai tempat di mana Dev bersama Natasha. Dia bertanya apakah mereka berdua memberikan komentar tentang dia. Dev menjawab dia salah dan mereka baru saja mulai ketika dia datang. Seseorang datang berseru dia sangat merindukan Natasha. Dia bertanya apakah ingatannya benar ini adalah bulan ketika mereka menikah. Sonakshi menjawab ulang tahun mereka 3 hari yang lalu. Natasha bertanya apakah mereka merayakan tetapi mereka berdua berseru bahwa mereka tidak dapat tetapi pasti akan merencanakan sesuatu di akhir pekan. Natasha pergi dengan orang yang mengatakan bahwa dia harus memperkenalkannya kepada beberapa tamu penting. Sonakshi bertanya kepada Dev apakah mereka bisa pergi setelah 1 jam karena dia memiliki banyak pekerjaan yang tertunda di kantor. Dev menolak menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena semua investor hadir di sini. Mereka mulai bermain tebak-tebakan. Natasha dapat melakukannya dengan benar. Tebak filmnya. Karena itu dia meminta Sonakshi dan Dev untuk juga bermain. Sonakshi mengambil cheat melihat nama Titanic jadi ingat itu dulu film favorit mereka. Dia mulai melakukan pose namun Dev tidak dapat mengidentifikasi film dengan benar. Dia bahkan memberinya tanda film tapi tidak ada gunanya. Mereka kalah. Sonakshi mempertanyakan apa yang dia lakukan seperti dulu di film favorit mereka. Dev berseru sudah lama jadi dia seharusnya melakukan yang lain tanda. Dia berseru dia melakukan sesuatu yang berbeda. Natasha memperhatikan ada sesuatu yang salah. Itu hanya hal kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Natasha berseru bahwa Titanic juga tenggelam karena gunung es kecil. Sonakshi dibiarkan tercengang. Dia mulai berpikir apakah Natasha benar dan dia perlu memperbaiki hubungannya. Dev sedang menelepon saat mengemudi sambil berseru bahwa dia tidak akan mendengar alasan apapun karena dia membutuhkan tanah dan mereka bahkan dapat menegosiasikan harga tanah. Sonakshi saat mendengar musik mulai menikmati saat-saat indah. Dia menaikkan volume yang mengganggu Dev. Dia segera mengurangi volume jadi mulai memikirkan apa yang dikatakan Natasha bahwa Titanic juga tenggelam karena es kecil. Mereka memperbaiki ketika mobil melewati mereka dengan terburu-buru. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika mobil tiba-tiba menabrak pohon penyebab kecelakaan. Orang tersebut dibawa ke rumah sakit dengan tandu.
Seorang anak laki-laki yang berseru bahwa dia adalah ayahnya bergegas kepadanya ketika anak bangsal mulai membawanya ke ruang operasi. Anak laki-laki itu dilarang memasuki ruang operasi. Di malam hari Ma bersama Soha mengatakan bahwa dia seperti Dev karena dia dulu juga tidur sambil memegang tangannya. Dia melihat Dev jadi mempertanyakan mengapa dia berdiri di pintu. Dia mempertanyakan bagaimana dia selalu tahu kapan dia berdiri. Dia menjawab seperti ketika dia tahu jam berapa dia tidur dan bangun. Dia menjawab bahwa dia tidak lelah saat mengawasi cucunya tetapi mereka sepertinya selalu merindukan ibu mereka karena mereka terus memanggilnya. Dev menjelaskan bahwa ada banyak hal beban kerja sehingga dia harus lembur di kantor. Dev memintanya untuk tidur. Dia berseru ibu tidak bisa tidur di depan anak-anak. Dia berseru dia telah membawa panci manis yang dia suka. Dia segera memakannya karena dia sangat bersemangat. Dia bilang dia memintanya 15 hari yang lalu. Dev menjawab itu karena kadar gulanya tinggi. Di pagi hari Sonakshi membawakan kopi untuknya. Dia terkejut melihat dia minum teh hijau. Dia bertanya kapan itu terjadi. Dia menjawab itu terjadi 1 minggu yang lalu. Dia berseru mengapa dia tidak mengetahuinya. Dia menjawab seperti itu ketika dia tidak tahu selama sebulan bahwa dia mendapatkan vegan. Sonakshi bersama anak-anak di meja sarapan. Soha berseru bahwa dia tidak ingin memakannya tetapi membutuhkan sesuatu yang lain. Ma memintanya untuk tidak memarahi anak-anak. Dia bertanya apakah Soha ingin paratha kentang. Soha setuju. Dia pergi untuk membawa paratha untuk anak-anak. Sonakshi memberi makan putranya. Ma membawakan paratha untuk Soha. Dia mengambil gigitan pertama tetapi Ma menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia akan menutupinya terlebih dahulu dengan ghee. Dia bahkan meminta Dev untuk memakannya tetapi dia bersikeras untuk memakan hidangan yang Sonakshi bersiap. Dia pergi setelah menerima telepon dari kantor. Sonakshi bersama Soha dan putranya. Dia tidak dapat mengendalikan mereka jadi mencoba menghubungi Dev tetapi dia tidak menjawab. Dia meminta Soha untuk menyiapkan modelnya. Soha mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya jika ayahnya hadir. Sonakshi memanggil Dev bertanya dia datang karena dia tidak bisa mengendalikan anak-anak sendirian. Dev menerima telepon dari rumah sakit. Seorang perawat meminta dia untuk datang saat seorang pasien memintanya. Dev mengatakan dia tidak mengenal siapapun dengan nama itu tetapi perawat bersikeras bahwa dia datang secepatnya. Sonakshi mendengar pesan dari Dev dan menjadi khawatir. Dia duduk berpikir bahwa dia tidak dapat menangani semuanya sendiri dan membutuhkan pasangannya. Ma datang menjelaskan inilah rumah tangga karena ibu harus menghadapi banyak masalah. Sonakshi menjawab bahwa dia tidak seperti ibu lainnya dan harus melakukan banyak pertemuan tapi Ma menjawab bahwa ketika dia tumbuh Dev menunggunya tapi sekarang dia harus menunggu Dev ketika dia bekerja untuk memajukan bisnisnya. Dia bersikeras bahwa dia tidak bisa bekerja sendirian. Ma menjawab dia harus bekerja dengan Dev dan tidak mencoba sendirian karena dia akan kehilangan dia. Dia pergi bersama putranya sementara Sonakshi dibiarkan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Sonakshi pergi ke putrinya meminta maaf karena marah karena dia benar-benar frustrasi. Dia meminta maaf kepada Soha yang setuju dengan satu syarat bahwa ibunya akan membacakan cerita untuknya. Sonakshi juga menetapkan syarat bahwa Soha akan memeluknya dan menciumnya. Dia mulai membaca cerita. Dev sampai di rumah sakit menyebutkan seseorang yang ingin bertemu dengannya.
Perawat membawanya ke kamar pasien dan menyarankan agar dia tidak memakan waktu lama karena itu tidak baik untuk pasien. Dia berseru bahwa dia mengenal Dev sejak 8 tahun terakhir bahkan ketika dia tidak mengenalnya. Pasien menerima dia meminta Dev bahwa dia perlu mengungkapkan kebenaran. Dia pertama-tama meminta maaf tetapi Dev mengatakan tidak perlu. Dia menjawab orang yang sekarat tidak pernah berbohong. Dia menerima bahwa Sonakshi melahirkan seorang putra dan Soha bukan putrinya. Soha bertanya apakah pangeran jahat menyerang kastil dan apa yang akan terjadi pada sang putri. Karena dia tidak memiliki ayah jadi siapa yang akan menyelamatkannya. Sonakshi bertanya apa masalahnya karena ibunya akan menyelamatkannya. Sonakshi bertanya apa pendapatnya tentang ibu. Soha bertanya apakah seseorang mencoba membawanya pergi apakah dia akan menyelamatkannya. Soha duduk sambil berseru bahwa ibunya adalah yang terkuat. Dev dengan marah mempertanyakan apa yang dia katakan bahwa Soha bukan putrinya. Itu bukan kebenaran sehingga dia akan memanggil perawat. Pasien menghentikannya. Dev tidak dapat menanggung berita itu. Dia mengatakan bahwa orang itu berbohong bagaimanapun dia menjawab bahwa istrinya juga berada di rumah sakit yang sama dan melahirkan seorang putri namun dia ingin memiliki seorang putra. Karena itu dia menyuap perawat dan mengubah anak-anak mereka sehingga dia dapat memiliki seorang putra. Dia telah membesarkan putra Dev sebagai miliknya. Sementara putrinya pergi ke rumah Dev. Dev tidak dapat menerima berita itu. Pasien menyebutkan dia menamainya Ayus. Dan dia adalah ayah kandung dari putranya Ayus. Dev dibiarkan terpana. Ayus datang ke ayahnya yang memperkenalkan Dev ke Ayusman. Anak itu berbalik untuk melihat Dev berdiri yang terkejut. Recap. Dev melihat Ayus dengan pasien. Dia di rumah mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk memberitahu Sonakshi. Dia duduk setelah mendengar berita itu. Mereka berdua pergi ke rumah menanyakan apakah Ayus tahu mereka adalah orang tua kandungnya. Mereka berdua melihatnya tidur. Ma bertanya kepada Dev apa yang terjadi karena dia tampak khawatir. Dia melihat Sonakshi yang juga tegang.